Halo bro, inilah ikan hasil pasang jaring pagi ini. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa nama ikan air tawar dalam bahasa Aceh dan sifat-sifatnya. Ya, sebelumnya kita pilah-pilah dulu ikan berdasarkan jenis-jenisnya. Ya, ini dia. Yang pertama ikan yang sering umum kita dapati di Sungai Aceh atau di rawa-rawa adalah ikan ini. Ini yang hijau-hijau, agak kemerahan kulitnya, ini adalah ikan surukan namanya. Oh ya, sebelumnya dalam bahasa Aceh ikan itu disebut engkut. Jadi kalau ikan surukan dalam bahasa Aceh ini adalah engkut surukan. Yang hijau kemerah-merahan engkut surukan, dan yang putih agak tebal, di belakangnya tebal, ini ikannya putih tapi tebal. Ini disebut engkut pait atau ikan pait, ikan pahit. Mungkin karena dimakannya agak pahit. Dan yang ini putih tapi tipis. Ini namanya ikan deking, engkut deking. Dalam bahasa Aceh disebut engkut deking. Dia ikannya tipis, agak tebal, lebar ke atas, tipis. Dan yang ikan yang satu ini ikan yang umum kita dapati di paret-paret atau di sungai-sungai yang airnya dangkal. Ikan ini disebut engkut grau atau ikan grau. Dan yang ini, nah ini semua pasti tahu, ini ikan keting kalau dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Aceh disebut engkut sungi. Sementara ini sebenarnya adalah ikan yang paling termasuk ikan favorit di Aceh. Cuma ini karena pagi ini dapatnya bentuknya udah agak udah seperti sudah bekas dimakan sama kepiting atau dimakan sama ikan lainnya. Ikan ini adalah ikan kebarei. Ini masih anakan karena ukuran dewasa ikan kebarei itu sangat besar, bisa mencapai 1 kilo lebih. Sementara ini adalah masih anakan. Sementara untuk ikan-ikan yang lain seperti ini udah termasuk ikan dewasa, dan ini juga sudah termasuk ikan dewasa semuanya. Hanya ini ikan kebarei yang masih merupakan anakan ikan. Ikan deking, ikan pait, ikan deking dan ikan surukan, dia di setiap musim penghujan dia akan bertelur, atau musim kawin dia adalah saat musim penghujan tiba. Dan saat banjir, ikan ini akan naik ke sawah-sawahan, di sawah-sawah yang berair, untuk melepaskan telurnya. Di sawah-sawah yang dangkal dia akan bertelur di sana. Juga di rumput-rumputan yang memiliki air dangkal yang berair saat banjir, dia akan bertelur di sana. Namun beda dengan hal yang ini, ikan grau. Ikan grau ini dia tidak mengenal musim hujan ataupun musim kemarau. Dan tipe ikan ini adalah ikan mukimin, sama seperti ikan sungi ini. Di mana ada air ada ikan ini. Dan dia tidak bermigrasi mencari air dangkal untuk bertelur. Lain dengan hal ini, mereka akan bermigrasi mencari air dangkal untuk melepaskan telur-telurnya. Oke, demikian bro. Wassalam.